Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan memberikan kepada kita seluruh yang kita butuhkan untuk hidup. Tidak ada yang kurang, semuanya lengkap Allah berikan kepada kita. Yang tidak Allah berikan kepada kita semuanya adalah keinginan kita di dalam kehidupan kita. Namun kalau itu adalah kebutuhan kita untuk hidup, maka tidak ada yang kurang. Buktinya semua kita sekarang hidup membuktikan bahwa seluruh kebutuhan hidup sudah Allah lengkapkan. Dan kebutuhan hidup jauh lebih penting daripada keinginan dalam kehidupan. Dan soal kebutuhan hidup, semua hamba Allah berikan sama. Tak Allah bedakan antara penguasa dan rakyat biasa. Tak Allah bedakan antara si miskin dan si kaya. Apa yang didapatkan oleh si kaya, itulah yang didapatkan oleh si miskin. Apa yang didapatkan oleh para penguasa, itulah yang didapatkan oleh rakyat biasa seperti kita. Soal kebutuhan hidup, bukankah orang kaya makan, orang miskin juga makan? Bukankah penguasa minum, orang miskin juga minum, rakyat biasa juga minum, dan begitu seterusnya. Orang kaya punya istri, punya anak, orang miskin juga punya istri dan punya anak. Karena itu kebutuhan kita di dalam hidup. Intinya bahwa Allah telah lengkapkan semua kebutuhan hidup kita. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang sangat banyak yang kita gunakan untuk kehidupan kita di permukaan bumi ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya yakin dan percaya semua kita yang hadir di majlis ini sepakat untuk menyatakan bahwa beliaulah suri tauladan kita. Dan kita umat Islam tidak memiliki suri tauladan lebih baik, lebih sempurna,
daripada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya sekali lagi seluruh kita yang hadir di masjid ini meyakini bahwa Nabi Muhammadlah, menyatakan bahwa Nabi Muhammadlah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Akan tetapi saya menghimbau, ketika kita benar-benar meyakini dan menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, jangan cukup sampai di situ saja. Karena pernyataan seperti ini harus dibuktikan dengan tindakan. Perkataan ini harus selaras dengan perbuatan. Kalau tidak selaras dengan perbuatan, pernyataan kita ini dinyatakan dusta atau bernilai dusta. Kapan suatu ucapan dikatakan dusta? Kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Maka agar kita tidak dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang berdusta dalam pernyataan kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan kita, maka hendaklah dalam amalan kita buktikan itu. Kita buktikan bahwa kita benar-benar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Minimal di dalam yang wajib dan yang haram. Di mana yang wajib benar-benar kita tunaikan secara keseluruhan, dan yang haram benar-benar maksimal kita menghindarinya secara keseluruhan. Karena ini syarat ingin selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ataupun terjatuh ke dalam kesalahan yang bersifat haram, kesalahan orang yang beriman itu tidak terjadi kontinu, berkesinambungan terus menerus, tidak. Orang mukmin bukan orang yang tidak berbuat salah, akan tetapi kesalahan itu tidak terwujud dalam bentuk senantiasa terjadi. Hari ini kesalahan itu terjadi, besok terjadi, besok lagi dilakukan lagi, besoknya dilakukan lagi. Ini bukan sifatnya seorang mukmin. Kalau ataupun terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa, orang mukmin hanya terjatuh sekali-sekali dan segera bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru. Garis bawahi kalimat wa lam yusirru. Dan mereka orang yang beriman tersebut tidak senantiasa melakukan kesalahan tersebut, namun terjatuhnya orang yang beriman ke dalam kesalahan sekali-sekali, segera bertaubat, beberapa lama kemudian terjatuh lagi, tergelincir lagi kakinya, bertaubat lagi, dan begitu seterusnya. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, kita wajib membaca Al-Fatihah di dalam hidup kita, wajib hukumnya. Tanpa membaca Al-Fatihah itu salat kita tidak akan sah, dan dia adalah surat yang luar biasa. Isi kandungannya mewakili seluruh Al-Quranul Karim. Begitu kata para ulama yang kita baca di dalam kitab-kitab mereka dan kita dengarkan nasihat-nasihat mereka. Seluruh isi kandungan Al-Quran terkumpul di dalam Al-Fatihah. Oleh karena itu Allah wajibkan kita untuk membaca Al-Fatihah setiap hari, dan sholat kita tidak akan sah tanpa membaca Al-Fatihah. Salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah itu, bahkan di awal-awal Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagian ulama mengatakan ini ayat yang pertama dari Al-Fatihah.
Sebagian ulama mengatakan ini ayat yang kedua, yang pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi semua ulama sepakat dia adalah Al-Fatihah, bahagian daripada Al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, alhamdulillahi rabbil alamin, kandungannya luar biasa, di mana Allah tabaraka wa ta'ala lah pemilik segala puja dan puji, hanya berhak diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Alhamdu, alif lam yang ada pada kalimat hamdun, bagi kita yang mempelajari bahasa Arab adalah alif lam al-istighraq, yang mana alif lam itu kalau masuk dalam sebuah kata membuat kalimat tersebut akan mencakup semuanya tanpa terkecuali. Ketika kita bicara masjid, boleh saja masjid ini atau masjid itu atau masjid ini atau masjid itu, tapi kalau sudah dimasukkan alif lam al-istighraq, al-masjid, maka dia, kalimat masjid ini yang dimaksud oleh dia adalah seluruh masjid yang ada. Maka alif lam istighraq ini yang ada pada alhamdu menunjukkan bahwa semua pujian, tak terkecuali apapun dia, dari kecil sampai terbesar, pujian itu semuanya adalah lillahi, hanyalah milik Allah. Tak ada milik siapapun. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk memiliki segala pujian? Karena memang Allah pemilik segala-galanya, pencipta segala-galanya. Selain Allah adalah ciptaan Allah, sehingga tidak ada di alam semesta ini kecuali hanya dua, pencipta dan yang diciptakan, pemilik dan yang dimiliki. Pencipta dan pemilik adalah Allah, yang diciptakan, yang dimiliki adalah selain Allah itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau Allah penciptanya, dia dan dia yang memiliki segala-galanya, maka pantas segala pujian dan pujaan hanya kepadanya, Rabbul Izzati wal Jalal. Rabbil Alamin, Allah yang berhak mendapatkan segala pujian itu. Dialah pengatur. Pengatur apa? Al-Alamin, alam semesta. Ketika kita menyebut alam semesta, maka maknanya adalah seluruh alam. Al-Alamin masuk lagi ke dalam alif lam al-istighraq, sehingga seluruh alam Allah yang ngatur. Alam manusia, alam hewan, alam tanaman, alam air, alam awan, alam jin. Hewan itu pun entah berapa jenisnya, kita pun tidak tahu. Tak ada manusia yang tahu berapa jenis alam hewan itu. Kalau ingin dirinci, ada alam semut, kupu-kupu, dan seterusnya dan seterusnya. Semua alam yang itu, semuanya tanpa terkecuali Allah mengaturnya. Maka ini kalimat yang sangat agung, makna yang sangat luas, yang kalau kita ingin duduk di sini menyebut satu persatu dari apa yang Allah ciptakan, maka sampai kita wafat pun kita belum bisa menyebut semua yang Allah ciptakan satu persatu, ya. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, tidak sanggup kalian menghitungnya.
Berarti kalau kita sebut satu persatu apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah berikan, apa yang habis umur kita, usia kita, belum tersebut semua yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala satu persatu. Itulah Allah, itulah Rabbul Alamin, itulah pencipta kita. Kepadanya lah kita rukuk dan sujud. Ma'asyiral muslimin, untuk menjadi seorang hamba yang mahir dalam memuja dan memuji Rabbnya, kata kuncinya adalah hendaklah hamba itu sadar siapa dirinya. Hendaklah hamba itu menyadari siapa sesungguhnya dia. Percaya tidak percaya, mayoritas manusia yang hidup di dalam di bumi ini sekarang ini nggak sadar diri. Dia tidak sadar siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia merasa lebih besar dan jauh lebih besar dari dia yang sesungguhnya. Dan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah serta hadis-hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita siapa kita yang sebenarnya. Maka orang yang membaca Al-Quran dan mentadabburinya, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempelajarinya, serta mau mengaplikasikan apa yang dia baca dan dia tadabburi dari Al-Quran dan apa yang dia baca, yang dia pelajari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan hidup dengan keadaan yang benar, yang benar-benar tahu siapa dia. Dan suri tauladan kita untuk semua itu adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sadarlah bahwa engkau itu terlalu kecil apabila dibandingkan dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa bumi ini manakala dibandingkan dengan luasnya langit, maka dia adalah sebuah lempengan logam di sebuah padang pasir yang luas. Bumi kita ini seberapanya bumi? Bisa kita buat angka perbandingan, skala perbandingan antara kita dan bumi? Belum ada sains dan teknologi yang bisa membuat skala itu. Kita dengan bumi ini saja tak terhitung berapa kecilnya kita dan berapa besarnya bumi. Sementara bumi yang kita katakan luas ini, itu manakala dibandingkan dengan luasnya langit, hanya sebuah lempengan logam. Ambil sebuah logam, buang di padang pasir, itulah bumi. Dan padang pasir adalah langit. Itu bumi dengan langit. Anda dibanding langit, langit yang ternyata luas itu dibanding bumi, manakala dibandingkan dengan luasnya kursi yang ada di dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhu, seperti itu pula langit yang luas, sebuah lempengan logam di padang pasir. Berapa skala antara Anda dan kursi itu? Kursi yang sangat luas dibandingkan langit, manakala dibandingkan dengan arsy, seperti itu pula. Kalau demikian, akhi fiddin, tidakkah kita menghayati siapa saya sebenarnya? Apakah saya benar saya orang besar?
Saya orang penting, saya orang hebat, saya berkuasa. Mana kekuasaanmu? Kalau kita ingin membuat tadi skala dari bawah ke atas, skala dari bawah ke atas, cara memandangnya dari bawah ke atas, dari kita ke alam, ke bumi, bumi ke langit, langit ke kursi. Sekarang balik dari atas ke bawah. Ada sebuah padang pasir yang sangat luas bernama Arsy. Ternyata di padang pasir yang luas itu ada sebuah lempengan logam kecil. Mendekat kita ke logam kecil itu, ternyata logam kecil itu bernama apa? Apa? Kursi. Setelah mendekat ke logam yang kecil itu, ternyata logam yang kecil itu luas sekali, seluas padang pasir yang tadi kita lihat pertama. Ada lempengan logam lagi di situ. Lempengan logam itu bernama langit. Mendekat lagi ke lempengan logam yang sangat kecil itu, ternyata lempengan logam yang sangat kecil itu luas sekali bagaikan padang pasir. Ada lempengan logam lagi di situ bernama bumi. Siapa dirimu wahai manusia? Siapa dirimu? Engkau orang besar? Besar dari mana? Engkau orang penting? Sepenting apa dirimu itu? Kalau seorang muslim menghayati hadis ini, hilang dari dirinya seluruh kesombongan. Takkan ada sifat sombong pada dirinya. Kenapa? Dia tahu siapa dia. Dia mengerti siapa dirinya. Kalau kita katakan virus corona ini sangatlah kecil dan kerdil, manakala kita dibandingkan dengan luasnya Arsy, jauh lebih kerdil dan kecil daripada virus corona itu. Lalu merasa diri penguasa, menguasa diri orang penting, merasa diri harus dihormati, dimuliakan, disanjung, dipuja, dipuji. Fahamlah kita ini sangat teramat kerdil. Namun banyak manusia yang tidak sadar bahwa dia adalah makhluk yang sangat halus manakala dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Arsy adalah makhluk Allah yang terbesar, tertinggi, terluas dan terberat. Di atas aras Rabb kita bersemayam, dan kita tidak ragu sedikit pun akan hal tersebut karena Allah yang menyatakannya di dalam Al-Quran. Sudahlah kerdil dan kecil seperti ini, Allah kemudian mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu Allah ciptakan sangat lemah. Lemah, sehingga jangan pernah merasa diri kuat. Percaya tidak percaya, saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, Allah mengajarkan kepada kita, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kita tak mampu apapun, saking lemahnya kita tak bisa mengerjakan apapun. Sebenarnya kalau dikembalikan kepada kemampuan kita manusia, kita tak bisa apa-apa, tak bisa melakukan apapun. Sekecil apapun yang akan kita lakukan itu kita nggak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Karena kita diciptakan lemah oleh Allah. Yang terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa tersebut, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Surat An-Nisa ayat yang ke 28.
Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan lemah. Lemah bagaimana ya Rabb? Betul-betul lemah, tak mampu melakukan apapun juga. Mari kita lihat. Setiap hari kita dipanggil untuk melangkah ke masjid dengan panggilan yang tadi kita dengarkan bersama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah. Pernahkah kita merenung, mentadabburi kenapa kita dipanggil melangkah ke masjid? Jawaban kita la haula wala quwwata illa billah. Jarak kita dengan masjid mungkin 30 meter. Jarak kita dengan masjid mungkin 100 meter. Kita punya kaki, punya tangan, punya kendaraan. Namun kenapa kita mendengar hayya 'alas shalah, mari kemari wahai muslim, kita melaksanakan salat, hayya 'alal falah, mari kemari wahai muslim, kita menuju kejayaan yang hakiki, kejayaan yang sebenarnya, kesuksesan yang sebenarnya. Karena kesuksesan yang lain itu semu, yang benar-benar sukses adalah orang yang menuju masjid ini dan rukuk dan sujud di dalamnya kepada Rabbnya. Kenapa kita dipanggil dengan jarak yang sangat dekat? Kita tetap harus mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Saya tak mampu, saya tak bisa, saya tak kuat untuk ke masjid itu, untuk melaksanakan salat itu, illa billah, kecuali hanya dengan Allah. Padahal hanya untuk berjalan beberapa meter saja. Kita akui dengan lisan kita, saya tak mampu berjalan beberapa meter ke masjid kecuali Allah berikan kepada saya kekuatan, Allah berikan kepada saya kemampuan. Lalu bisa apa kita kalau berjalan beberapa meter saja kita akui kita tidak mampu? Siapapun di antara kita yang tadi melangkah dari rumahnya ke masjid ini, sesampainya dia di masjid dia merasa saya yang pandai berjalan, saya yang pandai berkendaraan. Manusia sombong. Manusia sombong, merasa dia yang mampu. Di tengah perjalanan kita ke masjid ini, Allah cabut jantung kita, bisa sampai ke masjid? Allah hentikan paru-paru kita bekerja sampai ke masjid. Sampai mana kemampuan dirimu? Engkau berdiri di atas nikmat-nikmat Allah yang sangat teramat mahal untuk mengerjakan pekerjaan sekecil apapun. Maka lemah luar biasa Anda wahai muslim, wahai muslimah, wahai insan, wahai diri, sadarlah engkau tak mampu apa-apa. Apa yang engkau mampu hanya anugerah Allah kepadamu, tak lain dan tak kurang, tak lebih dan tak kurang. Hanya Allah yang sayang kepadamu, memberikan engkau ini, memberikan engkau itu, memberikan engkau ini, memberikan engkau itu, sehingga engkau mampu menjalankan suatu aktivitas. Tidakkah pantas setelah Anda melakukan aktivitas itu Anda menghadap kepada Allah dengan hatimu sebelum menghadap kepada Allah dengan jiwa dan ragamu, dan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Rabb, untukmu ya Rabb. Dan apa yang saya katakan ini bukan kalimat motivasi, kalimat sebenarnya, kalimat hakiki yang sudah banyak dilupakan banyak orang, termasuk kita juga kadang-kadang melupakannya. Terkadang diseret oleh syaitan dan iblis untuk merasa diri mampu, diri bisa, dan lupa untuk menisbatkan bahwa semuanya Allah yang berbuat, semuanya Allah tabaraka wa ta'ala yang memudahkan, semuanya Allah yang memberikan, bukan kita. Coba lihat seluruh anggota tubuhmu wahai muslim, wahai muslimah. Coba perhatikan anggota tubuhmu semuanya yang bisa engkau lihat tentunya. Siapa yang memberikan itu kepadamu? Allah. Tanpa itu semuanya engkau bisa berbuat? Nggak bisa.
Berarti apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita menggunakan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, baru bisa. Oleh karena itu, manakala seorang hamba menisbatkan nikmat-nikmat ini bukan kepada Allah yang telah memberikan kepadanya, Allah sangat murka, Allah marah. Seolah-olah kita malah pemilik nikmat-nikmat itu, kita malah yang melakukan segala-galanya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika Allah tabaraka wa taala menghancurkan semuanya, seluruh yang mati Allah wafatkan, seluruh yang hidup Allah wafatkan, termasuk malaikat maut, semua makhluk yang bernyawa Allah wafatkan, sehingga tidak ada yang hidup kecuali hanya Allah satu-satunya. Lalu kemudian bumi dan langit Allah genggam, dan Allah berkata, Anal Malik, sayalah raja, Anal Jabbar, sayalah penguasa. Ainal muluk, mana raja-raja dunia? Ainal Jabbarun, mana mereka-mereka yang merasa dirinya adalah penguasa-penguasa dunia? Ainal Mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong hidup di permukaan bumi itu? Mana mereka yang merasa dirinya mampu, dirinya penguasa, dirinya serba bisa, dirinya hebat? Mana mereka itu? Al-mulku yawma idin lillah, kerajaan ketika itu hanya milik Allah satu-satunya. Ada dengan tidak adanya kita, kerajaan ini milik Allah, bukan milik kita. Kita tidak bisa apa-apa saudaraku tanpa Allah. Bukankah itu yang kita ulang-ulang? La haula wala quwwata illa billah. Dan disuruh kita untuk rajin mengucapkannya, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa kita ucapkan kalimat ini lalu kita tidak hayati maknanya? Kita tadabburi isi kandungannya untuk menyatakan bahwa diri ini serba tidak mampu dan serba tidak bisa. Karena itu yang Allah inginkan untuk kita hadirkan di dalam hati ketika kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah itu. Sehingga orang yang benar-benar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, satu kali dia ucapkan kalimat ini, Allah tanamkan untuknya satu pohon di surga. Begitu yang dikatakan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mulianya kalimat ini, agungnya kalimat ini, agungnya zikir ini. Namun ucapkan zikir itu dengan menghadirkan maknanya di dalam hati. Benar-benar tidak mampu kita apapun, benar-benar tidak berkuasa kita apapun, benar-benar tidak ada kekuatan kita apapun. Semua yang kita bisa karena Allah memberi, semua yang kita mampu karena Allah menganugerahkan, semua kekuatan yang bisa kita lakukan karena Allah memberikan kekuatan itu kepada kita. Tak ada manusia yang hebat mencapai kesuksesan tingkat tinggi lebih daripada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan tak seberapanya dibanding apa yang telah dilakukan, yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya disuruh oleh Allah memperbanyak pujian-pujaan kepada Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau engkau sudah melihat pertolongan Allah sudah turun, penaklukan kota Mekah telah terwujud, dan engkau melihat manusia sudah masuk agama Allah berbondong-bondong, perkabilah-kabilah, satu kabilah, satu suku datang masuk Islam. Dulunya hanya orang per orang, sekarang suku per suku, sehingga berbondong-bondong orang masuk agama Islam. Apa yang Allah katakan? Fasabbih bihamdi rabbik,
Pujilah Rabbmu, agungkan Dia, karena semua itu Allah yang berbuat. Semua itu Allah tabaraka wa ta'ala yang melakukan. Wastaghfir, dan mohonlah ampun kepada Allah atas kekurangan yang terjadi. Innahu kana tawwaba, Dia adalah Rabb yang maha menerima taubat dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Maka sadari diri kita. Kalau kita tidak sadar diri kita, ketika itulah kita membuka pintu yang sangat luas untuk iblis dan bala tentaranya masuk dan menyeret kita keluar dari ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah, keluar dari menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semakin kita tidak sadar bahwa kita adalah makhluk yang tak mampu apa-apa, tak bisa apa-apa, semakin ketika itulah sifat sombong kita akan terwujud. Oleh karena itu, kondisi yang paling hebat, keadaan tubuh kita yang paling hebat, kondisi badan kita yang paling mulia di sisi Allah, di saat kita menghinakan diri kita kepada Allah. Setelah persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka amalan anggota badan, anggota tubuh yang paling mulia adalah apa? Adalah sholat. Dan gerakan paling afdal di dalam sholat adalah sujud. Betul, bacaan yang paling afdal adalah Al-Fatihah, itu bacaan. Namun gerakan tubuh, kondisi badan yang paling mulia, yang paling hebat dalam agama Islam adalah dalam sholat. Sementara sholat itu adalah gerakan amalan badan yang paling mulia. Gerakan amal badan yang paling mulia adalah sholat, dan gerakan badan yang paling mulia di dalam sholat adalah sujud. Kenapa? Karena ketika sujud itulah kita hinakan diri kita kepada Allah sehina-hinanya, di mana wajah kita letakkan di tempat di mana kaki kita menginjaknya. Sementara kaki itu kita angkat dari tempat pijakan tersebut. Tidakkah ini kondisi yang sangat hina? Allahu a'lam. Mungkin ini yang makna ini yang diinginkan Allah untuk selalu dihayati oleh Rasulnya tercinta. Di saat Allah mentakdirkan dan Rasul melakukan sampai akhir hayat beliau, masjid itu tetap pasir. Karena ketika kita letakkan wajah kita di pasir seperti itu, menghinakan dirinya jauh lebih hebat. Terasa menghinakan diri itu jauh lebih dahsyat. Sembari kita menatap pasir yang dia adalah asal usul kita, bahan baku kita diciptakan pasir itu, sehingga ketika sujud di pasir itu akan terasa penghambaan diri, penghinaan diri kepada Allah yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih sempurna. Allahu a'lam, mungkin ini yang diinginkan Allah untuk selalu dihayati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sujud di atas pasir, meletakkan wajahnya di pasir. Maka hinakanlah dirimu kepada Allah. Dan kalau anda tidak mau menghinakan dirimu kepada Allah, engkau pasti menghinakan dirimu kepada makhluk. Pasti. Tak mau menghinakan diri kepada Allah, silakan hinakan dirimu kepada makhluk. Karena yang mulia itu hanya satu, menghinakan diri kepada Allah. Tak mau menghinakan diri kepada Allah, anda akan masuk ke dalam dunia kehinaan yang jauh lebih hina daripada itu. Hinakan dirimu kepada matahari, hinakan dirimu kepada api, hinakan dirimu kepada sapi, hinakan dirimu kepada batu, hinakan dirimu kepada dukun. Kalau tidak mau menghinakan diri kepada Allah, berapa banyaknya penyembah api di dunia ini?
Berapa banyaknya penyembah matahari dan sapi di dunia ini? Adakah kehinaan yang lebih hina daripada itu? Manusia mulia seperti dirimu, engkau hinakan kepada sapi. Wahai orang-orang yang tidak berakal, walaupun gelarmu doktor dan profesor. Akibat apa? Akibat tidak mau menghinakan diri kepada Allah, sehingga jatuh kepada penghinaan diri yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Maka kalau ingin menghinakan diri, hinakan kepada Allah saja. Maka pujilah Allah, wahai saudaraku, saudariku. Tak ada yang kita bisa kecuali hanya Allah yang telah memberikannya kepada kita, dan tak ada yang kita punya kecuali hanya punya Allah. Berulang-ulang puluhan ayat di dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada kita, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah. Di antaranya, di antara ayatnya di dalam Al-Quran surah An-Nisa juga, ayat yang ke 131, dan diulang di ayat yang 132. Lillahi walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Diulang-ulang kalimat yang seperti ini dalam Al-Quran, diulang-ulang oleh Allah dalam puluhan ayat. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ardh. Dia, milik dia seluruh kerajaan langit dan bumi. Untuk apa diulang-ulang oleh Allah kalimat ini? Agar Anda sadar bahwa Anda tidak punya apa-apa. Anda tidak memiliki apapun di permukaan bumi ini. Anda dan semua yang Anda miliki milik Allah, bukan milikmu. Kalau kita sadar kita kerdil, sadar kita lemah, sadar kita miskin, di mana letaknya tempat yang cocok untuk kesombongan itu? Tak ada lagi tempat untuk sombong. Maka pujilah Allah, pujilah Allah. Nabi SAW memberikan sunnah, kalau beliau melakukan sebuah ketaatan dan ketaatan itu selesai beliau lakukan, lalu memuja dan memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, hanya karena dengan nikmatnya lah segala ketaatan bisa terwujud dengan sempurna, dengan selesai ketaatan dilakukan. Dan inilah yang harus kita hayati, inilah yang harus kita resapi, inilah yang harus kita amalkan, agar iblis dan bala tentaranya tidak bisa memasukkan ke dalam hati kita kesombongan. Karena kalau berhasil memasukkan kesombongan, tempat yang paling pantas untuk sombong adalah di neraka. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan neraka itu adalah bi'sa mathwal mutakabbirin. Dia adalah tempat kembali, dan dia seburuk-buruk tempat kembali untuk siapa? Al-mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tadi kita diberikan informasi materi sampai jam 6, dan ada sekitar 15 menit untuk kesempatan bertanya jawab. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan dan kita memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut dari ayat-ayat Allah atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya kita sadar siapa diri kita, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Rasulullah SAW bersabda,
sebaik-baik petunjuk adalah Al-Quran. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjukku. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Maka agar manusia sadar diri, dia harus rajin membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungan Al-Quran dan mengamalkan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ingin tidak lupa diri, maka jangan kemana-mana. Ini dia yang Allah turunkan kepada kita, penghubung antara kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala, bernama Al-Quran. Inilah wahyu yang Allah berikan dan diterima oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ini supaya kita keluar dari jebakan lupa diri tadi dan tidak sadar diri. Namun sebagian manusia di zaman kita sekarang ini ingin melakukan aksi siapa diri, namun tidak kembali kepada Al-Quran. Dia punya rumus sendiri, dia punya retorika sendiri, merasa bahwa inilah pengkajian diri yang sebenarnya, dan ini adalah kebatilan yang luar biasa, dan di dalamnya penuh dengan jebakan iblis. Kenapa? Karena ingin tahu siapa sebenarnya, bagaimana. Ini dia tuntunan yang telah Allah turunkan, Al-Quranul Karim. Maka ikutilah tuntunan itu. Dan kalau ini tuntunannya, maka praktek tuntunan ini ada pada kehidupan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarilah praktek mengamalkan Al-Quran ini ada pada biografi Nabi, dan fahami kemudian kerjakan seperti biografi Nabi SAW. Menyesuaikan sekuat tenaga seperti biografi Nabi. Sehebat apapun kita ingin seperti beliau tak akan terkejar, itu pasti. Lalu untuk apa lagi kita mencari rumus-rumus lain di luar yang disampaikan dan dipraktekkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW? Dialah orang yang paling sempurna mengamalkan Al-Quran, sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para tabi'in, akhlak Rasul itu bagaimana sih? Budi pekerti Rasul itu seperti apa? Aisyah hanya menjawab dengan kalimat yang sangat ringkas, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu Al-Quran. Udah selesai. Maksudnya apa? Seluruh yang ada di dalam Al-Quran pada diri Rasul kita prakteknya. Allah bicara sabar di dalam Al-Quran, Rasul lah yang manusia paling sabar. Allah bicara bersyukur, Rasul yang paling bersyukur. Allah bicara tawadhu', Rasul yang paling tawadhu'. Allah bicara hamba yang rajin beribadah kepada Allah, Rasul yang paling rajin beribadah kepada Allah. Allah bicara takut kepada azabnya, Rasul yang paling takut kepada azabnya. Allah bicara tawakal, Rasul yang paling tawakal, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika ditanya apa itu akhlak Rasul, Aisyah hanya menjawab, akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Saya membuat istilah mudah-mudahan mendekati, dan itu bukan dari hadis Nabi, bukan perkataan para sahabat. Rasul itu adalah Al-Quran yang berjalan. Rasul kita adalah Al-Quran yang berjalan. Sehingga seluruh yang ada dalam Al-Quran ada di dalam tubuh Rasul, dan beliaulah yang kesana dan kemari dengan menunjukkan bahwa beginilah mengamalkan Al-Quran itu. Ini jawaban saya, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Dan sekali lagi saya ingin mengajak saudara-saudariku kaum muslimin, jangan coba-coba mengkaji diri namun tidak kembali kepada Al-Quran, karena itu jebakan iblis. Di sana sini kita mendengar saudara-saudari kita mengatakan bahwa harus kaji diri dulu baru tahu siapa Tuhan. Kalau tidak kaji diri, tidak tahu siapa Tuhan. Lalu kemudian berdalil dengan sebuah hadis. Hadis itu adalah hadis palsu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, dia tak akan tahu siapa Robnya. Itu hadis palsu.
sehingga punya rumus sendiri, cara sendiri untuk kaji diri, sehingga tafsir Al-Fatihah mereka tidak sama dengan tafsir Al-Fatihah yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang bagaimana Rasul mentafsirkan Al-Fatihah, punya tafsir sendiri. Ini adalah jebakan iblis, naudzubillah min dzalik. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Taala Rabbul Izzati wal Jalal menjadikan kita hamba-hambanya yang menyadari siapa diri kita sebenarnya, dan kita mempelajari ayat Allah dan Rasulullah SAW untuk kita tadabburi dengan baik dan benar, dan kita amalkan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Semoga semua kita diwafatkan di atas husnul khatimah. Semoga semua kita mendapatkan ampunan dan maghfirah di yaumil hisab.